Halo guys, gua Nur Yakin dan kembali lagi di channel Kinflex, channel yang membahas tentang gambar digital, ilustrasi, desain, dan gambar tradisional. Di video kali ini, gua bakalan ngebahas tentang tools Infinite Design. Sebelumnya gua bahas dulu apa itu Infinite Design. Jadi Infinite Design itu adalah sebuah aplikasi mobile Android yang berbasis vektor. Satu kubu lah ya sama Adobe Illustrator, Corel Draw, terus Inkscape, dan lain-lain. Dan apa aja sih tools dari Infinite Design ini, kegunaannya apa aja gitu, akan gue bahas di video ini. Langsung aja kita ke videonya. Oke, sekarang gua udah ada di aplikasi Infinite Design-nya dan gua udah siapin juga bahan-bahan buat prakteknya. Tools yang pertama adalah Move Tools. Ini gunanya untuk menggeser objek atau shape kayak gini. Terus yang kedua ada Tools Edit. Nah, Tools Edit ini gunanya buat mengedit atau mengatur ulang objek yang udah kalian buat, seperti ini. Bisa kalian atur juga. Nah, selain ngatur shape, bentuk shape, kalian juga bisa mengubah brush dan juga size dari brush tersebut. Misal di sini gue pakai brush lasso dan pengen gue ganti ke ballpoint. Caranya klik ini, bar ini, dan pilih brush yang ingin kalian pakai, misal ballpoint, maka brush lasso-nya akan digantikan oleh brush ballpoint. Bisa juga atur size-nya di sebelah sini kayak gini, atau opacity juga bisa. Nah, jangan lupa kalau udah ngedit objek, klik icon checklist yang ada di bawah agar hasil editnya itu tersimpan. Nah, terus tools yang ketiga itu adalah tool selection. Nah, tool selection ini masih banyak toolsnya juga di dalamnya. Jadi di dalam tool selection masih banyak tools yang lain, seperti ubah bentuk, terus property, edit, hapus, ke depan, ke belakang, kopas, cut, tools combine, dan lain-lain. Oke, bakal gua praktekin dari yang pertama. Kita select dulu objeknya. Nah, yang pertama ada ubah bentuk. Ya, sesuai namanya, tools ini untuk merotasi terus scale suatu shape kayak gini. Scale, rotasi, distort, seperti itu. Terus tool selection yang kedua adalah property. Nah, di tools property ini sama halnya dengan tools edit yang bisa mengatur size brush dan opacity kayak gini. Bisa juga mengganti warna objek. Terus yang ketiga ada tools edit juga. Nah, tools edit ini sama seperti yang tadi yang udah gue jelasin di awal. Bedanya tools edit ini ada di dalam tools selection. Terus selanjutnya ada tools hapus. Tools ini buat ngapus objek lah ya, gini. Terus ada juga tools group. Gunanya apa? Gunanya buat menyatukan sekumpulan objek. Misal dua objek ini mau gua grup
tinggal select aja keduanya, terus tap grup ini, maka tools ini bakal menjadi satu kayak gini. Dan juga bisa di ungroup, dipisahin lagi kayak gini. Dan selanjutnya ada ke depan. Maksudnya apa? Misal gua mau shape yang hitam ini ada di atas dan yang ungu ini di bawah. Caranya select yang hitam dan kalian pilih ke depan, maka otomatis shape hitam ini akan ada di atas dan yang ungu ada di bawah. Ke belakang ini kebalikannya dari ke depan, jadi kayak gini. Selanjutnya ada tools kopas atau salin. Kalian bisa salin, misal gua pengen pindahin objek yang ada di layar ini ke layar baru. Caranya gimana? Tinggal select, misal objek yang ungu ini gua klik salin dan bikin layar baru, terus klik tombol ini, icon paste ini, dan otomatis bakal kepindah ke layar yang baru. Begitu. Terus selanjutnya ada cut. Cut ini sama seperti salin, tapi bedanya seperti cut pada umumnya lah ya. Jadi kita mengcut objek dan dipaste ke layar lain. Sedangkan salin itu seperti di duplikat, jadi ada dua shape di layar yang berbeda. Terus di sini ada gabungkan. Nah, tools gabungkan atau yang biasa disebut combine tools, di dalamnya juga ada beberapa pilihan lagi, antara lain unite, intersect, minus front, dan exclude. Sebenarnya gak ada namanya di Infinite Design ini, tapi gua udah hafal karena tools combine ini sama dengan tools Pathfinder yang ada di Adobe Illustrator. Langsung aja gua praktekin satu persatu. Yang pertama adalah unite. Unite ini gunanya buat menggabungkan objek 1 dan objek 2 menjadi satu. Misal gua gabungin dua objek ini jadi kayak gini. Nah, kenapa warnanya jadi ungu nggak hitam? Karena yang terakhir kalian select itu adalah warna penentunya. Di sini gua select warna hitam terlebih dahulu, terus kedua gua select yang warna ungu. Maka yang warna ungu lah yang jadi seperti ini. Nah, kebalikannya kalau kalian select yang ungu dulu terus yang hitam, maka shape-nya akan menjadi warna hitam. Seperti itu. Selanjutnya ada intersect. Intersect ini gunanya untuk mengambil objek yang ada di tengah. Nah, jika kalian sadar kalau kita select kedua objek ini, maka akan terlihat objek yang di tengah ini. Nah, dengan tools intersect, shape ini bakalan diambil gitu, dan yang lingkarannya ini akan hilang kayak gini. Nah, kayak gitu. Sama halnya dengan unite dan semua tools combine di sini. Shape yang terakhir di select itu akan menjadi warna penentunya. Gitu. Terus yang ketiga adalah minus front. Artinya, kalau kalian select yang hitam, terus kedua kalian select yang ungu, dan dengan tools minus front ini, yang objek hitam ini akan memotong si objek ungu kayak gini. Kebalikannya, kalau kalian select yang ungu dulu terus yang hitam, maka yang hitam yang akan terpotong oleh shape ungu kayak gini. Nah, terus
ada tools exclude juga dari combine ini. Gunanya apa? Gunanya untuk kebalikannya dari intersect. Kalau intersect kan mengambil objek yang ada di tengah. Nah, tapi kalau exclude dia itu memotong atau memberi lubang lah ya dari objek yang ada di tengah-tengah ini. Kayak gini. Nah, gitu. Terus udah semua ya tool selection. Langsung ke tools yang selanjutnya adalah tools text atau text tool. Sesuai namanya, dengan tools ini kalian bisa custom font atau menambahkan font, kata-kata atau huruf lah ya. Kayak gini misal. Nah, gini. Kalian juga bisa memilih font, ukuran font, warna font, dan juga opacity font. Tapi kekurangan dari Infinite Design ini, kita tidak bisa custom atau menambahkan font ke dalam aplikasi Infinite Design ini. Jadi kita hanya bisa memakai font yang sudah disediakan oleh aplikasi Infinite Design ini. Lumayan banyak juga sih fontnya, tapi gue sendiri lebih suka ngasih font itu pakai aplikasi Pixel Lab. Jadi pakai aplikasi tambahan karena fontnya lebih leluasa, bisa memilih font yang banyak, menambahkan custom font seperti itu. Terus ada tools duplicate. Duplicate ini gunanya untuk menduplikat atau menjadikan suatu objek menjadi dua. Contohnya seperti ini. Nah, gue pengen yang shape ungu ini jadi ada dua. Caranya pakai tools duplicate ini. Cukup tap and drag aja shape yang ingin kalian jadikan dua kayak gini. Terus selanjutnya adalah offset. Offset ini berguna buat ngasih stroke atau outline pada suatu objek. Contohnya kayak gini. Gua pengen objek ungu ini ada outline-nya warna hitam lah ya. Kalian tinggal tap and drag aja pada shape-nya kayak gini. Tap and drag dari tengah sini keluar. Nah, maka otomatis bakalan keluar outline atau stroke kayak gini. Nah, terus selanjutnya ada tool segment. Segment ini gunanya buat memotong objek lah ya. Misal gue pengen shape hitam ini ada di dalam shape yang ungu. Caranya gimana? Pakai tool segment ini. Tinggal tap aja di shape yang hitam, maka otomatis shape hitam ini bakalan ada di dalam shape ungu. Seperti itu. Simpelnya tool segment ini buat motong suatu objek kayak gini. Kenapa itu bisa kepotong? Karena kalau kita lihat dari blue line atau outline, kita bisa lihat ini ada pemisah antara objek satu, objek hitam, dan objek ungu ini. Nah, kalau kita potong, maka dia bakalan masuk ke dalam objek yang ungu kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya ada tools hapus. Ya, gunanya buat hapus lah ya. Cukup tap aja pada shape-nya, maka bakalan hilang. Terus ada tools garis. Nah, tools garis ini bisa untuk buat line atau garis lah.
Tapi tools garis ini ya cuma bisa pakai brush selain lasso. Misal pakai ballpoint pen, tapered, pad, terus writing dan lain-lain selain brush lasso. Karena kalau pakai brush lasso dia gak muncul. Tapi kalau pakai brush lain seperti ballpoint pen, dia bakalan muncul kayak gini. Gitu. Dan selanjutnya ada tools lingkaran dan persegi. Gunanya buat bikin shape kayak gini. Nah, dan ada juga tools yang menurut gue lumayan pusing waktu awal-awal belajar, yaitu pen tool. Nah, pen tool ini gunanya untuk membuat shape atau bentuk dengan menggunakan node atau titik seperti ini. Dan di sini gue udah nyediain referensi buah pisang dan gue udah kasih titik-titik seperti ini, titik-titik lain supaya mempermudah terutama yang baru belajar. Oke, langsung aja gue contohin. Jadi cara gunain referensinya itu kayak gini. Kalian cukup tekan di titik pertama, misal di sini, terus tap di titik kedua kayak gini. Tap and drag, bukan tap doang, karena kalau tap doang dia bakalan jadi tajam kayak gini. Tapi kalau tap and drop, tap and drag maksudnya, dia bakalan jadi kurva kayak gini. Nah, kita ulang. Titik pertama di sini, titik kedua, dan kita ikutin aja titik-titik yang udah disediain gini. Nah, tap and drag, tap and drag gini dan sampai selesai. Kalau udah selesai, biasain buat nyambungin titik awal dan titik akhir kayak gini pakai lingkaran yang kecil ini. Kalian klik dan bakal otomatis nyambung antara titik pertama dan titik terakhir. Dan ini hasilnya. Kalau kalian pikir cara ini terlalu ribet, gua ada satu cara lagi. Dan cara ini lumayan mudah lah ya buat pemula terutama. Caranya gimana? Kita cukup tap aja di setiap titik, tap doang tanpa drag gitu. Tap, tap, tap. Nah, sampai selesai. Nah, sambungin juga titik awal dan titik akhir. Kalau udah begini, kan ini kelihatan tajam ya. Gimana cara memperhalusnya? Kita pakai tools edit tadi. Kita pilih tools editnya dan select objeknya, dan kita tap di setiap node yang sudah kita buat. Gunanya untuk memperhalus atau menjadikan titik ini jadi kurva atau lengkungan kayak gini. Kalian cukup tap aja di setiap titik node-nya. Cara ini menurut gua simpel dan lebih mudah dibandingkan cara pertama tadi. Nah, ini, dan inilah hasilnya. Ini yang menggunakan kurva dan ini yang menggunakan titik tajam. Terus tools selanjutnya adalah tools busur. Tools busur ini gunanya untuk membuat objek seperti ini. Ya busur lah ya begitu. Tapi gue jarang banget gunain tools ini
karena nggak terlalu perlu lah. Terus ada tools yang namanya tools lazy. Tools ini gunanya buat bikin shape juga, tapi freehand kayak gini tanpa titik node kayak pentool. Nah, dengan tools lazy ini kalian bisa bikin custom shape sama seperti pentool. Bedanya tools lazy ini tidak memakai titik node, jadi kita tidak perlu menggeser-geser dan menyesuaikan titik node seperti pentool. Cukup gambar freehand seperti ini saja. Dan di tools lazy ini ada pengaturannya juga. Kalian bisa lihat di sini ada tools gear. Nah, kalian bisa pencet dan sini ada radius, elastis, radius dan elastis doang. Nah, terus kalau radiusnya semakin mentok, semakin besar, maka tools lazy ini akan semakin berat. Ibaratnya radius ini adalah stabilizernya gitu. Nah, kebalikannya, kalau radiusnya minim atau mentok ke kiri, maka tools lazy ini akan jadi ringan. Sama juga elastis, kalau kita aktifkan dia jadi stabil gini. Kalau kita nonaktifkan dia bakalan kayak gini, licin banget. Jadi gue lebih suka pakai elastis, dan biasanya gue pakai radius sesuai kebutuhan, dari 18 paling kecil dan paling besar 55 begitu. Nah, terus ini apa nih yang kedua ini, deteksi bentuk dan tampilkan garis luar. Itu bukan pengaturan dari tools lazy. Ini gue unselect dulu. Tools lazy nya ini bakalan tetap ada. Nah, apa gunanya? Gua bakal jelasin dulu. Deteksi bentuk ini gunanya buat, nah, jadi auto correct gitulah ya. Misal gua bikin lingkaran, nah dia bakal otomatis sempurna gitu. Intinya auto correct, auto rapi lah ya, shape yang kita buat, auto detect gitu loh. Terus tampilkan garis luar ini adalah buat nampilin outline, atau biasa gua nyebutnya blue line seperti ini. Nah, udah dapat lah ya gambarannya. Tools selanjutnya setelah lazy ada isi atau paint bucket tool atau fill. Nah, tools ini gunanya buat ngasih warna ke suatu objek atau mengganti warna juga bisa. Misal di sini gua pengen ganti warna merah ini ke warna lain. Gua airdrop dulu warnanya pakai tools Suntik ini atau airdropper tool di sini. Atau cara simpelnya kalian bisa juga dengan drag bagian color wheel ini di drag aja dan cari warna yang ingin kalian ambil. Nah, cara ini lebih simpel dan lebih cepat juga. Nah, di sini gua mau ganti warna merahnya, gua ganti ke kuning dan kita langsung tap aja ke shape-nya, maka otomatis shape-nya bakal berubah warna jadi gini. Nah, jangan lupa tools fill ini kita harus berada di satu layer yang sama. Misal shape merah ini kan ada di layer 1. Kalau kita mau ganti warna, kita harus pergi ke layer 1 dulu, baru ganti warnanya. Nah, kayak gitu. Terus tools selanjutnya ada gradient. Tools gradient ini gunanya buat memberikan efek gradasi warna pada suatu objek. Misal di sini gua pengen kasih gradasi di shape ungu ini. Caranya tinggal kalian pilih dulu tools gradientnya, terus tap di bagian objeknya kayak gini. Nah, default titik node gradient bawaannya itu ada 2.
white and black kayak gini. Nah, gimana cara ganti warnanya? Kalian cukup tap aja di titik node gradientnya di bagian sini, dan kalian bisa geser-geser warnanya sesuai keinginan. Bisa juga pakai eyedropper tool tadi kayak gini. Nah, terus gimana cara nambahin titiknya, titik node-nya? Kalian pengen nambahin lebih dari 2 titik node gradient. Caranya adalah kalian lihat di gradient ini ada garis yang menghubungkan antara titik 1 dan titik 2. Nah, kalian cukup tap aja di bagian garisnya, maka otomatis bakalan muncul titik node baru. Bisa juga kalian ganti warna di sini kayak gini. Nah, itu tadi cara menambahkannya. Terus gimana cara menghapus titik node gradient? Caranya adalah kalian cukup drag aja. Misal gua pengen hapus ini, kalian drag dari sini ke sini ke bawah kayak gini. Nah, gitu doang. Terus setelah gradient ada pola atau pattern. Pattern ini gunanya buat memberikan pola atau pattern kayak gini. Beda dengan gradient yang tinggal mengatur warna, tapi pattern ini harus ada sampelnya dulu. Misal gue pengen kasih objek ini pattern. Nah, tap di bagian objeknya. Terus ini kan transparan atau PNG gitu. Bisa kalian pilih di sini. Dan kalau kalian udah ada sampel, bisa dipilih sampelnya kayak gini. Nah, gimana cara nambahin sampelnya? Sampel pattern mungkin gue bakalan bahas lebih lanjut tools pattern ini di video selanjutnya, karena lumayan ribet dan bakalan panjang juga. Nah, lanjut, kita udah masukin sampel, dan di sini di garis 3 ini gunanya apa? Nah, di sini kita bisa ngatur rona, saturasi, terus brightness juga kayak gini. Nah, gitulah. Intinya tools pattern ini buat ngasih pola pengulangan. Pattern itu artinya objek atau shape yang diulang-ulang kayak gini. Lalu selanjutnya ada tools transfer. Sesuai namanya, tools ini adalah transfer atau mengirim lah ya. Misal gua pengen warna ungu ini menyebar ke warna yang hitam, cukup kita pilih yang ungu, tap, tahan, and drag ke warna yang hitam, maka ungunya bakal terkirim atau tertransfer ke warna yang hitam kayak gini. Gampang banget coy. Terus selanjutnya ada tools horizontal dan vertikal. Nah, dia biasanya bakalan muncul di tengah-tengah kanvas kayak gini. Nah, tools ini berguna banget buat bikin gambar mirroring atau yang kanan kirinya itu simetris lah ya, sama kayak gini. Nah, kalau kita coret di bagian kanan, maka yang bagian kiri juga bakal ngikut, dan sebaliknya kalau kita coret di bagian kiri, maka bagian kanan juga bakalan ikut kecoret. Kalau ada horizontal pasti ada vertikal, dan inilah tools vertikalnya. Sama seperti horizontal, bedanya ini posisinya vertikal seperti ini. Nah, selanjutnya adalah tools radial. Nah, tools radial ini
titiknya itu ada di tengah, poin utamanya itu ada di tengah lingkaran ini nih. Jadi kalau kita bikin shape, otomatis dia bakal shape-nya itu tertuju ke titik node yang ada di tengah kayak gini. Nah, seperti itu. Lanjut, setelah radial ada kaleido ya. Oke, jadi ini toolsnya itu 4 bagian atau 4 scan. Kalau horizontal dan vertikal itu 2, kanan dan kiri, tapi kalau tools ini itu ada 4, kanan, kiri, dan juga atas bawahnya juga ada juga. Potong. Nah, bagian perspektif ini, tools perspektif ini mungkin bakalan gue bahas nanti, karena gue juga jarang pakai tools ini. Jujur, pakainya juga ribet dan harus paham 1 titik hilang lah, 2 titik hilang, dan garis poinnya itu ribet lah intinya. Kita lanjut aja ke tools potong. Nah, tools selanjutnya ini berhubungan dengan kanvas atau lembar kerja kalian. Misal gua pengen cut bagian kanvas, ngambil bagian ini doang, bisa pakai tools cut ini dan pilih rasionya itu berapa. Misal persegi 3:4, 5:7, 16:9. Bisa juga custom rasio. Caranya adalah klik icon rantai ini tuh, klik, maka kalian bisa atur di setiap sisi cuttingannya ini kayak gini. Nah, dia bakalan kepotong karena bawaan kanvas Infinite Edition ini infinite gitu loh, unlimited atau gak ada batasnya. Jadi kita harus crop. Tapi bisa juga sih custom kanvas di awal. Jadi kita masukin size misal 3500 pixel kali 3500 pixel, maka bakalan kanvasnya itu kotak gitu, enggak unlimited kayak gini. Tapi gue lebih suka unlimited dan ngaturnya itu belakangan. Bisa diatur kayak gini. Misal kita pengen kanvasnya itu 3500 kali 3500, tinggal masukin aja angkanya seperti ini, maka otomatis dia bakalan kanvasnya itu bakalan kotak. Nah, selanjutnya adalah tools atur ulang atau reset. Nah, kan dari tadi gue rotate kanvasnya, terus move, scale, dan gue pengen balik ke tampilan awalnya. Bisa pakai tools reset ini, tinggal tap aja, maka dia bakalan balik ke tampilan awal. Nah, ini adalah tampilan awal yang gua mulai. Terus setelah reset ada tools flip atau balik, artinya kalian membalikkan kanvas seperti ini. Flipnya itu ini ya, horizontal. Tools ini berguna banget dan sering gua pakai, soalnya refleks aja gitu, flip kanan kiri kanvas, dan itu enak banget. Sampai gua simpan di atas toolbar ini biar agak simpel gitu makanya. Dan gimana cara bikin tools bar di Infinite Edition ini, nanti bakalan gua bahas. Dan tools yang terakhir adalah kunci atau lock. Dengan tools ini kalian bisa mengunci kanvas agar tidak bisa di zoom in atau zoom out, scale,
dan move sana sini, jadi cuman bisa coret-coret doang. Ini gua zoom in semua, scale move gak bisa ya, cuman bisa coret doang kayak gini. Udah gua bahas semua, mungkin segitu aja penjelasan tools Infinite Design dari gua. So itu tadi penjelasan tentang tools Infinite Design. Semoga kalian paham. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan komen di bawah, atau mungkin request tutorial, nanti akan gua buat. And that's all. If you guys like it, see you in my next video. Bye bye.